Sahabat Motesa, ngomongin treasury dengan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita bersama. Selamat datang di acara podcast yang keempat. Pada hari ini kita mendapatkan tamu kehormatan, yaitu Bapak Eka Sukadana. Beliau adalah Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai Kepala Kanwil, Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kekayaan Negara Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Jadi luar biasa peran dan juga tanggung jawab beliau membawahi 3 provinsi terkait dengan pengelolaan kekayaan negara. Beliau alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan kami. Kami juga sama dengan beliau sebagai perwakilan yang lebih kecil karena kami hanya di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga sekaligus adalah sebagai Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai dengan beliau, saya ingin menyampaikan satu pantun. Boleh ya Pak ya? Silakan. Sulawesi Selatan ada suku Bugis. Cakep. Sulawesi Tengah ada suku Kaili. Artinya Selamat datang Pak Eka yang keren dan humanis. Silaturahmi kedua Kepala Perwakilan Kemenkyu merupakan wujud Kemenkyu peduli. terima kasih. Mudah-mudahan Bapak berkenan dengan pantunnya, dan ini adalah merupakan wujud daripada sinergi daripada perwakilan dan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Pak Eka, boleh dong ya kita tanya tentang sedikit mengenai pribadi dan keluarga Bapak. Mungkin Bapak boleh sedikit Pak tentang apakah keluarga ataupun juga tentang sedikit peran Bapak saat ini terkait dengan apa yang bisa disampaikan kepada para sahabat Motesa. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motesa, ngomongin Treasury dengan santai. Ya. Salam sehat selalu dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih saya mendapat kesempatan yang luar biasa untuk mengisi ruang Motesa yang luar biasa ini, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya Pak Kanwil untuk sedikit mungkin bercerita hal-hal yang saya alami, terutama sebagai insan Kementerian Keuangan. Sementara saya saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, di mana wilayah kerja kami bertetangga dengan Bapak. Ya, sekaligus kemudian juga ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan. Ataupun dari sisi keluarga, saya satu istri dan ada 3 anak yang masih belum mentas gitu, yang masih perlu berkeluarga di kemudian hari gitu ya Pak. Baik. Ya. Pak Eka, saya dengar dulu pernah pertama sekali bertugas di luar Jakarta ini ada di Kota Palu ya Pak ya? Betul. Nah, jadi ini seperti apa ya, rendezvous ya? Nah, boleh cerita Pak, kapan itu Bapak mendapat bertugas di Kota Palu? Dan tentu juga kita ingin tahu kesan Bapak setelah tiba dari bandara sampai kemari. Memang belum melihat kota ya, tapi mungkin Bapak bisa bercerita Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi saya mengawali meniti karir sebagai pegawai Kementerian Keuangan
di tahun 1994. Dan saya ingat betul bahwa saya menginjakkan kaki di kota Palu ini tanggal 3 Juli Pak, jadi 3 Juli 1994. Yang saya ingat betul kesan pertama dari Palu saat itu bahwa peta-peta yang ada saat itu belum ada yang tulisannya Palu Pak. Oh. Itu yang menarik. Oh. Yang ada adalah Donggala Pak. Oh, Donggala. Ya, jadi waktu itu saya melihat ada di kantor pusat kami Pak, di pendopo kantor pusat kami, saya cari nama kota Palu nggak ada, tapi ternyata ini masuk Donggala gitu. Jadi ini saya ingat betul karena ini sesuatu yang membuat trigger saya untuk terjun memulai karir di kota yang mungkin saat itu Palu kan belum berkembang seperti sekarang. Waktu itu juga kami juga pesawat juga harus lewat Makassar atau mungkin lewat Balikpapan baru bisa ke sini. Oh, tidak ada yang langsung Pak ya? Tidak ada yang langsung Pak. Iya. Dan kalau ingat saya waktu itu hanya Buruk sama Merpati Pak. Ya. Buruk sekarang kayaknya sudah nggak ada lagi kayaknya sekarang ya. Jadi Merpati pun juga sekarang tidak ada. Nah, itu hanya 2 pesawat itu Pak. Jadi kami agak ya bukan kesulitan Pak, tapi yang jelas pelaksanya juga kesulitan dua-duanya Pak. Karena jauh termasuk biaya juga kan gitu. Karena waktu itu juga harga tiket pesawat kan tidak semudah sekarang ya. Semudah sekarang dan semurah sekarang. Ya. Saat itu termasuk sesuatu yang mahal untuk ukuran PNS kita yang gajinya cuman berapa gitu ya. Belum reformasi ya Pak? Belum ya, belum ada tukin terus terang gitu. Nah, suasana kota, satu hal yang menarik adalah bahwa kota ini akrab antara satu dengan yang lainnya, dan rasa persaudaraan, rasa keramah tamahan relatif bagus, walaupun nggak bisa kita ukur antara disamakan dengan yang kita di daerah keraton gitu, tentunya akan beda. Tapi suasana nuansa itu kebersamaan akan nampak di sini. Nah, saat itu memang kota Palu masih relatif sepi Pak. Mungkin jalanan juga masih ada yang menuju ke bandara Pak, itu masih banyak yang tanah kosong begitu. Bandaranya sudah ada. Makanya saya kaget sekarang ini begitu jalur 2 saja sudah Pak, begitu padatnya dengan perkantoran begitu Pak. Bandaranya sama Pak ya? Sama Pak. Cuman waktu itu kan sempit dan waktu itu namanya Mutiara. Sekarang namanya rupanya Mutiara Sis Al-Jufri. Ya. Kami juga saat itu kita juga sering jalan-jalan di Pasar Masomba, langganan kita kalau pas nggak pulang gitu. Lalu kemudian juga ada beberapa tempat yang andalan kita kan Pantai Talise Pak. Gitu ya. Ya moga-moga sampai sekarang juga masih ada dan mungkin lebih berkembang. Dan kami sangat tertarik juga dengan souvenir-souvenir yang ada di Pantoloan sana Pak. Kan ada kayu-kayu hitam gitu yang jadikan souvenir begitu. Dan itu teman-teman saya di Jawa terutama Jakarta itu sering order Pak. Jadi kita punya kebanggaan sebagai orang Palu saat itu. Juga satu lagi yang gak kalah pentingnya kuliner adalah kalido. Kaki lembu Donggala. Gitu. Berapa lama Bapak bertugas di Kota Palu waktu itu dan kerasan nggak Pak? Saat itu awalnya tidak kerasan Pak. 1-2 minggu itu saya didera oleh ketidaknyamanan. Karena saya harus kali pertama saya sebagai anak remaja yang keluar keluar pulau gitu, dan masih telepon dalam dalam setengah bulan. Tapi ketika kita punya prinsip bahwa the show must go on gitu, mau bikin susah atau bikin senang dalam melaksanakan tugas itu nggak ada bedanya, maka saya mantapkan bahwa the show must go on. Jadi
pokoknya istilahnya keluh kesah apa itu nggak ada gunanya juga. Kita harus lakukan dan sampai sampai penugasan saya selesai. 4 tahun Pak. 4 tahun ya? 4 tahun. Akhirnya berkesan ya? Ya, Dan sangat berkesan Pak. karena saya dari pelaksana sempat menjadi kepala subseksi piutang negara Pak. Ya, Baik. dari saat itu masih lembaga kami Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Baik. di mana kantor operasionalnya ada KP3N dulu, kantor pelayanan piutang pengurusan piutang negara, dan satunya lagi kantor lelang negara. Baik. Jadi gitu. Baik. Kami di kantor piutang. Beberapa hal saya mengalami awal-awal itu di Kota Palu adalah ketika saya menjadi jurusita piutang negara. Ya. Ada 2 yang besar di sini yang saat itu memerlukan suatu eskalasi gitu ya Pak ya, sampai tidak hanya kepala kantor tapi juga sampai ke kantor wilayah, karena memang berupa pabrik Pak. Mohon maaf kawan-kawan Motesa, saya nggak bisa sebutkan nama ini, tapi yang jelas bahwa ini cukup rumit, di mana kami menghadapi situasi karyawan sudah tidak dibayar, tidak ada operasional, tapi pimpinannya lari ke Singapura. Itu sesuatu. Tapi di sini banyak kepentingan yang sifatnya politis ya. Dan Pak Ipa, baru kali itu saya kantor kami KP3N di demo Pak, oleh karyawan yang digaji juga tidak, lalu kemudian suruh bekerja juga tidak, tapi menempati rumah mesnya Pak, jadi stres di situ, jadi ya wajar-wajar saja gitu. Tapi ini menampa saya Pak Irfan, bahwa ternyata orang berdemo itu tidak semuanya juga akan bikin ribut Pak, karena juga menuntut hak dia sebetulnya. Dan alhamdulillah ada solusi, jadi setiap lelang dari aset itu mereka dapat bagian sekian persen, berdasarkan putusan P4P kalau nggak salah, tentang kaitannya dengan penyelesaian perburuan itu Pak. Dan itu legal Pak. Jadi mereka dapat, dengan adanya dia dapat, maka mereka juga mendapat haknya, negara juga dapat hasil penagihan dari piutang negara itu. Baik. Itu awal Pak, yang berkesan sekali saya di sini, dan itu menjadi trigger saya pada setiap saat menghadapi masalah. Tentunya kita harus tidak boleh langsung memutuskan, tapi tetap harus mengambil masukan dari beberapa hal untuk kita olah dulu, sehingga yang resiko minimal itulah yang kita putuskan gitu Pak. Baik. Ini penting banget bagi para pejabat dan staf pemerintahan, khususnya Kementerian Keuangan nih Pak. Tadi filosofi Bapak di dalam melihat penugasan, karena ini juga Motesa juga pendengarnya juga adalah para pejabat dan pegawai daripada satuan kerja kementerian lembaga yang ada di Provinsi Sulteng, dan juga tentu Kementerian Keuangan yang juga tadi filosofi Bapak itu itu memang harus menjadi filosofi kita ya Pak ya, terutama para milenial untuk dalam menerima tugas walaupun jauh dari keluarga. Nah ini Bapak sudah lebih 30 tahun rasanya ya saya merasa bersyukur, 28 tahun kemudian saya balik lagi ke sini, dan kaget saya melihat suasana Kota Palu ini yang sudah berkembang begitu begitu ramai begitu ya, katakanlah istilahnya. Banyak tempat-tempat bisnis gitu, liberal bisnis saya lihat. Lalu kemudian juga perkantoran juga relatif lengkap Pak. Kalau dulu kan kita ini hanya seolah-olah cabang atau mungkin cabang pembantu Pak, ibaratnya gitu. Yang lebih tinggi lagi ada di Makassar. Dulu ujung pandang Pak namanya. Jadi sekarang sudah mungkin ada perwakilan sendiri di sini. Ini suatu hal pengembangan kota yang menurut saya dari ke hari senantiasa meningkat Pak. Ya. Baik. Pak Eka sudah malah melintang di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menjadi pimpinan kantor maupun juga kanwil ya Pak ya, kantor wilayah. Saya lihat ada di Sumatera, Kalimantan juga ya Pak ya. Saya belum pernah. Jadi saya urutan saya dari sini sebagai pelaksana, lalu kemudian ke salah subseksi. Saya kemudian pindah mutasi ke
KP3N Ujung Pandang waktu itu, ya Pak. KP3N Ujung Pandang sebagai Kasubag umum, Kasubag TU, lalu kemudian setengah tahun saya berpindah menjadi Kepala Seksi Piutang Perbankan, Pak. Ya. Lalu eselon 4, ya Pak. Lalu kemudian saya diamanahi untuk menjadi Kepala KP3N Kendari, Pak. Jadi waktu itu kan ada kantor, ada yang tipe A, tipe B. Nah, lalu kemudian saya jadi Kepala KP3N Kendari, kantor yang eselon 4, jadi sekaligus juga Ketua Panitia Urusan Piutang Negara di sana, Pak. Ya. Berikutnya di tahun itu tahun 2000 sampai 2002. Baik. Ya. 2002 saya dimutasi ke KP2LN Yogyakarta. Ya. Jadi 2002 itu ada perubahan organisasi dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, di mana dua kantor tadi yang kami sebutkan KP3N dan KL itu digabung menjadi KP2LN, Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Kantor Piutang dan Lelang Negara, Pak. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Dan itu saya mendapat jadi kepala seksi lagi, Pak. Saya bukan jadi kepala kantor nih, Pak. kepala seksi pelayanan lelang, Pak. Tapi 5 tahun, Pak. Jadi ya saya bersyukur juga karena nggak jauh dari tempat tinggal home base kami. Lalu kemudian kan dari Jogja saya mendapat promosi eselon 3, Pak, sebagai Kabag Umum di Kanwil di DKI Jakarta. Dan itu saya merupakan suatu hal luar biasa, Pak Iqbal. Karena biasanya kalau namanya promosi itu dari Jakarta ke daerah atau paling nggak Jakarta ke Jakarta masih. Saya enggak, Pak. Saya dari Jogja ke Jakarta itu sesuatu hal yang luar biasa bagi kami. Jadi kalau teman-teman pada ledek-ledekan, ya saya termasuk yang bersyukur lah. Saya sejarah pernah mencatat bahwa saya promosi dari daerah, maksudnya dari daerah ke kota Jakarta gitu maksud saya, walaupun di Jakarta di kantor wilayah gitu ya, Pak. Ya. Nah, melanjutkan karir saya diamanahi untuk sebagai kepala KPKNL Bengkulu. Nah, ini berubah sudah jadi DJKN, Pak. Dari 2000, maaf saya di Jakarta ini 5 tahun di Jogja, berarti 2007 itu saya kan sudah berubah menjadi DJKN, Pak. Betul. Dari DJPLN menjadi DJKN yang KP2LN tadi sudah berubah nama menjadi KPKNL sekarang. Dan saya waktu itu masuk ke Kabag Umum DKI Jakarta, Kanwil DJKN DKI Jakarta. Lalu kemudian di 2009 saya pindah ke KPKNL Bengkulu, Pak. Cukup 2 tahun lebih sedikit. Lalu kemudian saya rupanya ditarik lagi ke kantor pusat, Pak. Dulu ada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain-lain. Kebetulan saya sebagai Kasubdit KNL 1, Kekayaan Negara lain-lain 1, dan itu bertugas untuk menangani barang milik kekayaan negara X K3S, Pak. Kontrak kerjasama, ya, migas, ya, dan juga PKP2B, Pak. Ya, yang dari batubara itu, Pak. Aset dari batubara. Ada beberapa itu yang berdasarkan generasi pertama. Ya. Nah, itu lalu kemudian turun lagi dari KPKNL Jakarta 2 yang ada di Jalan Perapatan itu, Pak. Ya. Sekarang Jalan Usman Harun kalau nggak salah. Ya. Dan kemudian promosi kan sebagai Kepala Kanwil di DJKN Aceh. Lalu kemudian di tahun 2017 saya menjadi Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Lalu 2020 awal pandemik saya
dipercaya oleh pimpinan sebagai Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat. Hingga sekarang ya Pak? Ya, hingga sekarang Pak. Wah, luar biasa Pak, roh putihnya Bapak. Maaf ini agak panjang ini ya. Luar biasa, selama hampir 30 tahun Bapak berkiprah di Kementerian Keuangan, khususnya di DJKN. Nah, kira-kira pengalaman apa Pak yang berkesan di Bapak yang bisa di-sharing kepada para pendengar Montesa yang tentunya untuk yang para pejabat dan milenial di pemerintah, di KL, kementerian lembaga dan tentu juga Kementerian Keuangan, kita memang harus siap untuk bertugas di mana saja gitu sesuai dengan sumpah kita sebagai PNS. Nah, itu Bapak melihatnya seperti apa? Apakah setiap daerah itu berkesan atau mungkin beberapa kesan penting gitu yang mungkin bisa di-share kepada kita Pak? Iya, terima kasih Pak. Saya mungkin ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama terkait saya sebagai bagian dari insan Kementerian Keuangan, sebagai insan dari bagian pengelolaan kekayaan negara, mungkin BUMN. Memang situasi yang mengesankan adalah ketika pertama kali barang milik negara itu kita lakukan inventarisasi dan penilaian Pak, yaitu pada tahun 2007 lah, dan sekarang ini setelah 10 tahun kemudian kita ada revaluasi penilaian kembali terhadap aset. Itu merupakan suatu suatu situasi yang memang masif, di mana kita semua harus mencoba untuk tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik terhadap barang milik negara, dan itu ternyata nggak mudah Pak. Mengamplifikasi, mensosialisasi, mungkin 1-2 kementerian yang sadar tapi secara umum waktu itu agak sulit gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, lalu komitmen dari Kementerian Keuangan tentunya didukung oleh Ibu Menteri, Pak Wamen, dan juga jajaran yang lain termasuk dari Dirjen Perbendaraan yang memiliki data kaitannya aset ya Pak ya. Alhamdulillah bisa terwujud Pak. Artinya bahwa kekayaan negara itu walaupun mungkin berdampingan antara di Dirjen Perbendaraan dengan di DJKN, tapi itu untuk memastikan bahwa barang milik negara yang kita pakai itu memang sudah memenuhi compliant, baik sisi administrasi maupun sisi hukumnya Pak, patuh terhadap hukum. Di mana sebelumnya kita ini masih tentang perenangan Pak, apalagi aset-aset yang diperoleh kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1900. Pak Irfan bisa bayangkan Pak, saya ada beberapa terutama di aset-aset entah di kementerian tertentu, entah di TNI, di PU dan sebagainya, mendapatkannya adalah tahun 45 karena ada nasionalisasi. Lalu kemudian baru dinilai 2007 mulai. Dan waktu itu nggak ada nilai perolehan. Apakah bisa ditanggungjawabkan secara akuntansi, kan nggak bisa Pak. Makanya saya sedih ketika waktu itu gedung yang kita Pak, yang di mungkin gedung Perban, gedung DJKN itu di Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 4. Mosok segitu harganya 0 rupiah gitu kan kayaknya kayak gitu. Nah, itu upaya yang Pak, inventarisasi dan penilaian saat itu IP waktu itu yang didukung oleh semua pihak di Kementerian Keuangan dan tentunya akhirnya didukung oleh semua kementerian, itu menjadikan sesuatu yang luar biasa, karena sekarang kita sudah bisa menciptakan nilai-nilai itu mendekati yang walaupun tidak persis amat, tapi nilai dari aset itu bisa Pak, bisa mendekati wajar lah, tidak awang-awang Pak, gitu Pak. Itu Pak. Jadi maksud saya yang semula tercatat 0 rupiah atau 1 rupiah sekarang sudah sekian triliun, sekian gitu Pak, yang mendekati faktanya gitu. Kurang lebih demikian. Lalu yang kedua Pak, saya dari sisi yang lain adalah terkait dengan Kemenkusat. Jadi kalau tadi ini menyangkut pekerjaan saya, sekarang saya cerita tentang Kemenkusat. Betapa Kemenkusat itu Pak, di lingkungan kita, baik Direktorat Jenderal Perbendaraan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai di daerah, ini sangat memerlukan suatu kesatuan, dan alhamdulillah terwujud dengan Kemendu 1 itu. Ini sangat terasa betapa
perubahan kita ini menjadi kalau seandainya maju cepat, karena ketika satu instruksi dari Bu Menteri, Wakil Menteri ada mengarahkan sesuatu, kita dengan fungsinya masing-masing bisa mempersiapkan secara lebih detail, tapi bisa dikolaborasikan dalam satu Kemenku satu. Contoh yang simpel adalah kita ketika menghadapi adanya kunjungan tim Komisi 11 misalnya, di mana Kemenku satu harus satu kata, satu jawaban ibaratnya begitu, dan selaras begitu. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman milenial, walaupun kita ini masing-masing ada KPI, ada IKU, ada kontrak kinerja masing-masing secara individual, itu hanyalah kontrak kinerja utama. Ada kontrak kinerja yang tidak utama. Salah satunya adalah ini tidak tertulis. Dan karena tidak utama sehingga tidak tertulis. Yang kadang menjadi miss untuk kita ya Pak, itu kan seolah mentang-mentang kerjaannya IKU-nya ini seolah ngejar itu saja, padahal ada IKU yang tidak utama Pak. Nah itu yang saya berharap para milenial generasi sekarang untuk tidak fokus kepada IKU, tapi kepada kinerja pada umumnya, di mana di situ juga harus ada kolaborasi dengan lain. Kalau internal bolehlah antar seksi nggak apa-apa, tapi pada kesempatan yang luas kita ini kan ada persatuan, ada persatuan, ada kesatuan, gitu ya Pak ya. Kalau kesatuan dalam lingkup yang lebih luas, gitu. Sehingga dengan demikian ada semacam hubungan interaksi antara kalau kita di lapangan kan ada 4 ya minimal ya Pak ya, Kanwil 4 interaksi 4 ini untuk satu tujuan Pak. Tentunya leadnya kalau saya lihat dari fungsinya memang Dirjen Perbendaharaan cocok sebagai regional chief ekonomis, itu memang cocok memang iya, karena makanya setiap kami ada di Sulawesi Selatan press release atau mungkin press conference Angin Mamir itu leadnya tetap dari Dirjen Perbendaharaan, dijelaskan secara umum kepada masyarakat, baru kemudian dari masing-masing entah penerimaan atau pendapatan maupun pendapatan terutama dari Dirjen Pajak, dari dari Dirjen Bea Cukai, Kanwil maksudnya ya, maupun kami dari DJKN untuk mewarnai, melengkapi dari penjelasan fungsinya menurut saya seperti itu Pak. Terlepas saya juga sebagai kepala perwakilan, tapi leading sektornya untuk konteks seperti itu harus saya serahkan. Nggak bisa dimonopoli kepala perwakilan Pak. Gitu. Begitu Pak. Baik Pak. Terkait dengan tadi Pak pengalaman Bapak di JKN, boleh tahu Pak, ini banyak yang bertanya sebenarnya kekayaan atau asetnya pemerintah itu berapa banyak sih gitu. Mungkin kalau Bapak punya perkembangan terkini atau mungkin perkiraan gitu ya, karena ini juga sangat terkait dengan isu terkait dengan utang pemerintah. Nah, terkesan kalau ada hoax atau pembelokan konten gitu Pak ya, seolah-olah itu utang kita lebih besar daripada aset kekayaan kita. Apakah bagaimana menurut Bapak? Kalau secara nasional data yang lalu sekitar besarannya saja ya 10.000 triliun ya Pak. 10.000 triliun. 10.000 triliun lebih berapa begitu ya Pak ya. Berarti masih jauh lebih besar daripada hutangnya pemerintah ya Pak. Yang sekitar belum nggak sampai 6.000-an. Tapi untuk saya yang lebih khusus lagi, pertengahan sampai untuk Sulawesi Selatan Pak, itu 234 triliun Pak. Untuk di 234 triliun, 23,4 sekian triliun. Kalau untuk kebetulan kami ada di Sulawesi Tenggara 40,9 triliun. Lalu kemudian yang di Sulawesi Barat itu sekitar 18 triliun. Nah itu tapi untuk yang pusat, secara pusat ya, karena ini masih berubah-ubah. Karena begini Pak, nilai aset yang ada di situ kan BUMN itu kan berbagai masuk di situ, berbagai jenis masuk. Misalnya BUMN KL Pak, barang milik negara dari kementerian lembaga itu. Tapi juga ada BUMN dari BUN Pak, Bendahara Umum Negara, yang dari XBLBI gitu ya Pak ya. Lalu kemudian ex Pertamina gitu-gitu Pak, yang K3S Migas, lalu kemudian
dari batu bara dan sebagainya itu Iya. juga merupakan bagian yang harus dicatatkan begitu Pak. Iya, Ya. iya. Dan itu masih dalam proses inventarisasi yang belum selesai Pak. Iya. Dan Masih terus menerus karena memang ya. Iya. Dan kalau nggak salah itu belum termasuk kekayaan Pemda ya Pak ya? Belum Pak. Dan Kami ini juga salah dipisahkan, satu Pak. Ya. Nah, juga bantuan atau juga dukungan ya Pak ya dari betul Pak. dari JKN untuk Pemda Pak ya, untuk Betul. melaksanakan Kami aset. juga berharap pemerintah daerah mestinya juga mencoba untuk melakukan sensus atau ya mungkin apalah istilah inventarisasi atau nah untuk mengkomunikasikan atau teknik tata cara mungkin kan bisa studi banding ke tingkat pemerintah ya Pak ya. Iya, betul. Entah kami di kantor DJKN atau menurut catatan ada di dalam perbendaharaan gitulah sebagai asistensi atau apa nggak masalah sebetulnya Pak. Ya. Karena juga pada prinsipnya di PP 27 itu tentang pengelolaan barang milik daerah dan mungkin diperbarui dengan PP 28 tahun 2020 ini terkait pengelolaan barang milik negara milik daerah. Artinya kan sama sebetulnya PP-nya Iya. Pak. Cuman implementasi di pusat dengan melalui peraturan Menteri Keuangan dengan PMK peraturan Menteri Dalam Negeri pada pelaksanaan implementasi di lapangan agak beda-beda. Ya. Masih belum ini lah Pak ya, masih ada perbedaan sedikit ya Pak stagnan ya. gitu terjadi Ya. stagnan. Ya ada juga pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah daerah yang udah semangat untuk menertibkan itu, Ya. tapi juga ada yang setengah hati kan gitu. Ya. Iya, Pak Eka, sayang kalau tidak kita para pendengar Montesa dan juga para milenial menginginkan mendapatkan pesan dan pesan Bapak Pak. Selaku abdi negara, insan Kementerian Keuangan. Nah, apa pesan Bapak kepada para milenial yang nantinya punya peran untuk menjawab yang lebih besar lagi ya Pak ya di masa datang. Apalagi Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Yang mereka lah nanti yang akan berperan di sana. Kira-kira apa beberapa pesan Bapak pada mereka? Ya, terutama untuk kalangan milenial yang betul, mungkin penerus dari kita ini. Pertama bahwa dunia saat ini tidak lepas dari teknologi informasi yang begitu pesatnya, begitu canggihnya begitu. Tapi ingat bahwa itu hanya sebuah alat. Yang penting adalah justru sinergi maupun kolaborasi kita. Dan itu dimodali atau difondasi dengan suatu integritas. Jadi nomor satu, kalau di bawahnya integritas, kalau di sininya mungkin profesionalisme, lalu kemudian ada sinergi dan sebagainya, lalu kemudian untuk membentuk suatu ada toolsnya, teknologi informasi, lalu kemudian menjadi suatu bangunan pelayanan, dan itu selalu kita sempurnakan day by day gitu. Atau mungkin tahun per tahun harus ada suatu perbaikan, karena hanya dengan itu kita bisa bersaing dengan negara lain yang setara dengan Indonesia, begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Eka atas insight, atas bagi pengalaman kepada kita semua, termasuk juga perkembangan daripada reformasi Kementerian Keuangan khususnya yang terkait dengan aset dan kekayaan negara. Saya kira pemaparan dari Bapak sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua, termasuk juga pesan bagi teman-teman para milenial, para ASN khususnya ASN Kementerian Keuangan yang ada di Sultan dan juga di seluruh wilayah Indonesia tentang bagaimana kita melaksanakan tugas, dan yang utama tadi yang sudah Bapak sampaikan adalah integritas. Baik. Terima kasih banyak Pak Eka atas pertemuan yang berharga ini. Kami sangat mendapatkan kehormatan yang besar dengan Bapak mau berkenan hadir di kantor kami, dan salah satu yang dapat kami sampaikan di sini adalah mudah-mudahan pertemuan ini, podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para pendengar Montesa. Dan saya tutup dengan pantun ya Pak. Kita coba berpantun Pak. Silakan Bapak. Hidup itu jangan monoton. Kalau monoton bosan jadinya.
artinya. Terima kasih telah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Eka, dan kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam hormat. Sukses selalu. Dan kita kasih ini Montesa. Pak Montesa Ya. ngomongin Treasury treasury dengan dan santai. santai. Kita tutup. Terima kasih para sahabat Montesa.